24, selesai. Rumus Pitagorasnya. Kasihan pemirsa Bang Juma jadi sesat Saya gara-gara kasih dalil. ini. Saya kasih dalil. Jadi Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 5:36, seluruh pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dah, selesai. Yesus saya tidak. Pengertianmu tentang Yesus salah, Pak. Dengarkan, saudara. Yesus manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang Anda maksud Yesus, itu adalah penguasa dunia. Itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik dan langit dan bumi. Itu bukan Yesus. Yang Anda anggap Tuhan hari ini itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus. Maksa sok tahu. Lalu yang Anda sembah yang mana? Yang manusia atau yang keluar dari kubur? Enggak ada, dua-duanya itu kan narasimu. Narasimu meleset. Saya ulang lagi. Yang Anda sembah yang manusia atau yang keluar dari kubur? Tidak ada dua-duanya. Saya ulang lagi. Yang Anda sembah yang manusia, yang mengaku manusia atau yang keluar dari kubur? Enggak, dua-duanya. Pengertianmu salah. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Mana ada Diam. Yesus Kristus manusia itu? Anda ngerti enggak maksudnya? Galatia 1 nomor 11 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ya. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang manusia. Ada Yesus yang bukan manusia, ada Yesus yang manusia. Tuh. Makanya kau mengatakan Yesus ada dua natur. Kenapa kau mengatakan Yesus ada dua natur? Karena kau menggabungkan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Maksa pengertianmu salah tapi maksa. Nah, sekarang mana dalilnya Yesus mengaku aku dua natur mana? Enggak ada, enggak perlu ngomong dua natur. Itu Nah, terus kenapa kalian mengatakan Yesus itu dua natur? Dengarkan, diam ya, dengarkan. Ada Ya. sekarang diam, dengarkan ya. Ya. Manusia itu termasuk Yesus itu selalu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Oh, yang datang kepada Bani Israel itu memang dua, jasmani dan rohani, tapi dia tetap manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda, Cak Kangkung. Tahu. Dengarkan dulu. Betul, memang betul, tapi pengertianmu meleset. Hampir betul tapi salah, ya. Seperti halnya kita manusia itu selalu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani itu persatuan di dalam Yesus itu, yang disebut Yesus itu dua-duanya, ya. Jasmani yang dipakai oleh Roh Allah yang namanya Sang Logos itu untuk bekerja di dunia itu namanya Yesus. Nah, yang disembah oleh manusia itu adalah roh yang bekerja di dalam jasmani Yesus, jasmani anak Maria tersebut. Ya, makanya jasmani tersebut mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya iya, orang dia cuma jasmani. Karena yang disebut Tuhan atau Allah itu adalah roh yang bekerja pada jasmani tersebut. Dasar. Jadi yang takut kepada malaikat siapa? Ya, Ketika oke, Yesus dengar. Ketika malaikat datang kepada Yesus, Yesus ketakutan. Yang takut di situ siapa? Maninya anak Maria. Bisa nggak jasmani takut tanpa roh? Mana ada jasmani dan roh itu tidak ada hubungannya. Jasmani dengan Sekarang nyawa. kau pernah nggak lihat mayat melarikan diri karena takut dari kubur? Kenapa kau lari mayat? Aku takut. Bisa nggak kemudian dengar. Bisa nggak jasadnya Yesus takut tanpa rohnya? Telah terjadi kebakaran di Pasar Senen. 3 mayat melarikan diri. Bisa nggak? Karena mayatnya takut kena api lari dia. Bisa nggak? Kan roh itu dengan nyawa sama. Itu salah telak. Saya ulang pertanyaan saya. Bisa nggak Yesus takut tanpa rohnya? Nggak ada hubungannya. Roh itu tidak menyebabkan takut atau tidak takut. Lalu kenapa dia takut? Jasad itu kalau cuman jasad tok tanpa roh tidak akan pernah takut. Kamu pernah lihat jasad bicara? Aku takut, jangan kuburkan aku dong, aku takut. Pernah? Kamu menyangka bahwa roh itu nyawa kan?
Nih manusia itu Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. roh tuh nggak ada hubungannya dengan Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. kamu mulai Roh terdesak kan? itu unsur. Dengar. Roh itu unsur. Unsur Apa? yang bersatu. Unsur yang bersatu dengan jasad disebutlah nyawa, napas. Nyawa itu sistem hidup, Dul. Nyawa Nah, itu ya sistem- iya makanya ketika roh itu bergabung dengan dengan jasad, barulah disebut orang itu bernyawa. Tapi kalau dia cuman roh, namanya roh saja, jasad saja. Digabung baru disebut nyawa. Orang itu bernyawa. Ini yang disebut Udah, seperti- kau ke neraka aja, kau ke neraka. Kau Alah, bisa kamu- diskusi, kau ke Enggak, neraka. Lu begitu. Kau ke neraka aja. Ngapain kau tinggal di sini kalau kau bahlul? Udah diajarin masih dongok. Jadi saudara, tidak ada dalil di dalam Bible yang bisa Anda buktikan kalau Yesus itu dua natur. Tidak ada. Dia natur Tuhan tidak ada. Dengarkan ya. Kamu sebagai Kristen jangan kau malu menyebut Filipi 2 nomor 6. Jangan kau malu itu. Jangan kau malu. Yesus itu dua natur? Tidak. Yesus itu satu natur. Oke? Jangan kau malu. Terus Kolose 2 nomor 9. Jangan kau malu aku itu. Bahwa seluruh tubuh Yesus itu Tuhan. Mulai dari rambut sampai ke bawah. Ujung kaki itu Tuhan semua itu. Jadi tidak ada dua natur. Sekali Tuhan, Tuhan. Jangan kau bilang, separuh manusia. Sepotong manusia. Sepotong juga adalah Tuhan. Jangan. Yesus Tolong kali seluruh kau bang. Manusia seluruh adalah jasad Allah, ini Yesus. adalah Tuhan. Kok bodoh kali kau bang? Seluruh jasad Yesus itu kepenuhan keilahian. Paham? Jadi jasadnya Yesus itu, yang makan ikan goreng itu adalah ilahimu, Tuhanmu, sembahanmu. Kok bodoh kali kau bang? Kenapa? Manusia maupun Allah Diam, itu kawan, Tuhan. dewa. Kenapa rupanya? Diam Iya. kawan dewa. Yang saya minta itu dalil. Dua natur itu mana pengakuan Yesusnya? Yang ada adalah Yesus, utusan Tuhan, rasul manusia yang datang kepada Bani Israel, dan utusan sibilisis yang keluar dari kubur. Itu adalah dua sosok yang berbeda yang kau gabungkan menjadi satu sampai kau mengatakan dua natur. Jangan Paham? berdusta bangku, kasihan pemirsa. Sekarang ku tanya samamu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Ya dia juga. Berarti dia adalah iblis. Enggak. Lah, kenapa kau tuduh dia sebagai penguasa dunia? Kok botol kali ya bang? Enggak ada hubungannya itu. Lari topik itu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Menurut Yesus? Ya maksudnya pengurus dalam konteksnya yang bagaimana sekarang? Alamak. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu Siapa lain cerita, lain konteks bang. itu siapa penguasa dunia yang dimaksud? Ya penguasa dunia yang dimaksud di ayat itu adalah iblis. Oh ya, iblis. Pintar Tapi di sekali. konteks itu, konteks lain beda Pintar lagi. sekali. Penguasa Itu beda dunia konteks itu, ini, beda konteks, beda penguasa cerita, beda dunia konteks, ini Pak. datang, penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, Yesus mengatakan, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Siapa Ya, iya. penguasa? Dengar, siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur? Berkata kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Makanya saya bilang beda cerita, beda konteks. Jangan mulai. sama. Mulai. Pemelintir ayat Mulai. juga kan jadinya. Beda Mulai. cerita, beda cerita, beda Sekarang konteks. penguasa dunia. Sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar. Terus kenapa? Keluar dari mana? Bingung. Ya, iya baca aja. Ya, Nggak usah keluar dari mana? Emang iblis itu di mana? Ya dia berkuasa di dunia ini, menguasai dirimu salah satunya termasuk. Di Keluar hidungmu. dari mana? Keluar dari Iblis mana? itu di hidungmu, iblis itu di Sekarang hidungmu. juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari kubur.
Dari dunia inilah berarti. Iya, dari kubur. Perintir. Dari kubur. Nggak ada ayatnya begitu. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor Nggak ada 15. ayatnya begitu. Yesaya, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jangan memelintir ayat, Pak. Baca. Nah, tak bacakan samamu. Ya, kalau kau nggak percaya, Yesaya 15, Yesaya 14 nomor 15 ku baca. Yesaya 14 nomor 15. Apa Baca. dibuatnya? Kau baca supaya kau paham. Baca. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Terus? Baca terus lagi. Mana ada di kubur di situ? Baca lagi, teruskan. Jangan kau diam-diam sepotong aja kau baca itu. Baca. Oke. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus? Kok tepuk tangan apa maksudnya? Siapa yang dilemparkan? Ya mana tahu ini kan tadi kan saya bilang beda cerita. Siapa yang dilemparkan? Iblis. Siapa yang dilemparkan? Iblis dilemparkan dari mana? Loh ini kan beda cerita, beda konteks saya bilang dari tadi. Beda cerita, beda konteks. Iblisnya dilemparkan ke kubur. Makanya Yesus ketika ditanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah itu keluar hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Terus apa hubungannya? Itu tanda untuk siapa? Apa hubungannya? Kutanya lagi, itu tanda untuk siapa? Keluar dari kubur itu. Keluar dari kubur menurut Yesus. Dengar. Keluar dari kubur menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Jangan lari-lari topik. Saya tidak lari, saya bertanya. Yang keluar dari kubur itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Jangan usah lari-lari dari topik. Mulai kena ginjal. Yesus mengatakan, jadi gini ya teman-teman ya, dengar ya teman-teman ya. Mereka ini sekarang berusaha mengalihkan ke sana, kalau kalah alihkan lagi ke sana, kalau kalah alihkan ke sana. Itulah tipe mereka ini supaya jangan ketahuan mereka ini kalah. Dasarnya kan jelas mereka ini kalah, begitulah tipenya. Dengar. Begitulah karakter mereka ini. Dengarkan. Tema yang Anda bawa, Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa kuasa Tuhan. Itu tema yang Anda bawa. Sedangkan Yesus yang asli mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa dari dirinya itu, yang berkuasa atas dunia ini, itu siapa? Iblis. Dan kamu menggabungkan antara Yesus manusia dengan yang iblis. Ingat pesan Yesus kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat ke langit. Apa pesan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Makin lari makin jauh. Dipahami, penyesat itu datang memakai nama siapa? Makin lari makin jauh temamu. Penyesat itu datang. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Mesias. Berarti penyesat itu namanya siapa? Yesus Mesias atau Yesus Kristus. Lain konteks. Loh. Penyesat yang datang yang harus diwaspadai Yesus Kristus. Anda hadir di sini mengusung Yesus Kristus itu Tuhan. Yang ingin dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Di mana iblis ingin dituhankan? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Iblis mencoba Yesus. Kata iblis, Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang bisa melakukan seenak perutnya itu iblis. Sedangkan Ya, Yesus yang asli tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya iblis yang bisa berbuat semau dia. Jadi yang Anda katakan Yesus itu ya iblis. Anda sedang mengusung ketuhanan iblis yang memakai nama Yesus.
Kata Yesus penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Dilemparkan keluar dari mana? Kubur. Menurut Yesus itu kapan terjadi? Ya sekarang. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Susah kali kau ini pahami Bibelmu sendiri. Itu abang bilang begitu karena iblis ada di hidungmu. Makanya kau berdusta dari awal sampai akhir. Saya Bahkan pakai selama-lamanya. dalil. Saya pakai Keluarkan dulu dalil. iblis dari hidungmu itu, Bang. Saya pakai biar dalil. jangan menyesatkan pemirsa, Bang. Saya Keluarkan dulu pakai iblis dari hidungmu dalil. itu. Di dalam kitab yang kau pakai, Tuhanmu ada di lubang Keluarkan hidungmu. dulu iblis dari hidungmu itu baru bicara, Bagus. Bang. Kalau saya buang ingus, tuh iblisnya keluar. Dia di kitabmu Ayub 27 nomor 3, Tuhanmu berada di lubang hidungmu. Kau beringus itu Tuhanmu basah. Kena upil Tuhan kau itu. Dulu iblis dari hidungmu itu, Bang. Dari Iya, hatimu, keluarkan juga Tuhanmu, keluarkan Kasihan Tuhanmu di pemirsa, Bang. hidungmu. Kasihan pemirsa, Keluarkan Bang. Tuhanmu Kasihan dari hidungmu itu supaya bisa bantu kau berargumen. Jangan kau simpan Tuhanmu di lubang hidungmu, bau dia nanti. Apalagi dia nggak pakai baju, basah kena ingus Tuhan kau itu. Gara-gara Tuhanmu kau di lubang kalah hidung. mengalihkan topik ke sana Ayub kemari, 27 nomor 3. Tuhan di lubang hidungmu. Awas Gak malu beringus. kau, Bang. Gak malu, Bang. Gak Kau malu. yang malu, Tuhanmu telanjang di lubang hidung. Gak pakai sempak, Tuhan kau itu kena ingus. Musim hujan loh ini, kena flu. Gak malu kau, Bang. Kau Ya yang udah. malu, kau yang harus malu. Tuhanmu ada di lubang hidung, sudah gitu nggak pakai sempak. Kau yang harus malu. Kalau iblis di lubang hidungku, saya tinggal keluar. Tuhanmu coba di lubang hidungmu ngapain? Hoi, Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Tuhanmu itu berada di lubang hidungmu tuh. Kalau kau flu, kenapa dia? Siksa dia. Sudah dia telanjang, Penuh nggak dusta pakai ya, Bang sempak. Juma. Penuh dusta. Kau yang punya dusta, kau yang penuh dengan dusta mulut kau itu. Yesus Gak itu ada tidak bisa ayatnya berbuat Yesus itu di apa-apa. lubang hidung, Bang Juma. Jangan berdusta. Ayub Keluarkan 20, iblis Ayub dari hidungmu itu, Bang 27 Juma. nomor 3. Tidak ada Yesus di lubang hidung orang Allah Kristen. di dalam hidung. Jangan Roh Allah, bertakiya. roh Kasihan Allah dalam pemirsa, hidung. Bang Juma. Gak Udah, ada turunkan ayat yang orang ini, mengatakan turunkan. bahwa Yesus itu di lubang hidung Tendang orang dia Kristen. ke Gak ada. neraka. 1, Kasihan 2, pemirsa. 3. Mampus. Di dalam kitabmu, kitabnya orang Yahudi kau rampok. Kitabnya orang Yahudi. Tuhanmu serupa dengan manusia karena kau ambil kitabnya Yahudi. Tuhan itu roh. Mana dalilnya? Kau ambil lagi Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang. Oh, roh Allah. Berarti kalau ada kata roh Allah, berarti itu adalah Allah. Nah, di dalam Ayub itu tertulis roh Allah berada di dalam lubang hidung. Berarti Tuhanmu di dalam hidungmu. Pandai kau ngambil kitabnya orang Yahudi, tapi kalau nampar mulutmu, kau tidak mau ambil. Kalau iblis ada di dalam lubang hidung, gampang, tinggal keluarkan ingus, fiu, terlempar dia. Tapi kalau Tuhan di dalam lubang hidung, belum lagi gambaran Tuhanmu kayak gitu modelnya, kan kesian. Udah nggak pakai baju, kedinginan dia kena ingus. Belum lagi kalau kalian kena sinusitis, bengek. Kasihan itu. Bayangkan kalau hidungmu penuh ingus, Tuhanmu itu bisa tenggelam dia. Mampus deh Tuhanmu di situ. Bagusnya kau ambil dulu Tuhanmu, apa kek, bersihkan, mandikan atau apa, kasih baju, jangan taruh di lubang hidung. Kalian itu kerjanya diajarin malah bukan makin pintar, malah semakin. Kenapa harus jadi Mongol. pecundang, Zuma? Bang Kenapa Juma, kalau sudah panik orang-orang itu ditendang? Apa yang Kenapa? panik? Saya tidak panik lawan kalian. Kenapa? Saya tidak panik. Bang Juma bisa bertanya. Apa yang membuat saya panik dari kalian? Bang Juma boleh bertanya? Boleh, silakan. Ya. Saya mau tahu nih karena saya sama sekali tidak tahu. Artinya Al-Qur'an itu apa sih? Bacaan.
Oh, bacaan. Oh, Iya. siap-siap. Oke lah, berarti kita beda nih kalau Bible buku ya, bukan bacaan. Terima kasih Iya. Pak, cuma itu aja yang saya tanya. Oke. Jom. Oke, silakan. Kenapa? Kenapa dulu harus begitu? Apanya? Kalau kamu udah panik, udah terdesak, kamu pasti keluarin orang, kamu tenang orang. Ya harus diturunkan daripada ribut. Masa saya yang harus turun? Ini kan komalku. Ini kan komalku. Aneh kau. Ribut atau kamu udah Lah, dia mengatakan Tuhan ada dalam lubang hidung. Saya kasih dalil Tuhanmu ada di lubang hidungmu. Daripada ribut mending turun turun. Allah, kita bernapas, bukan Tak bukan ada. tiap Coba hari kau kita baca, kemasukan kau baca, setan kau di baca. hidung. Kau baca Oh, dalilnya. bukan kemasukan setan tiap hari di hidung. Coba kau baca. Kau baca dalilnya coba. Siapa yang ada dalam rongga hidungmu itu? Itu kenapa, Jom? Ya kau baca dalilmu. Kitab yang kau rampok dari Yahudi itu kau baca. Yang ngerampok. Ya iyalah, apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Ente serius nih? Iya. Apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Kutanya dulu kau. Ayo. Hakmu apa? Lah, saya bertanya. Hakmu apa menggunakan kitabnya Yahudi? Nah, mampus. Malu. Malu selama ini ditipu. Ditipu sama pendahulumu sendiri. Nggak ada. Itu kitabnya Kamu Yahudi. yang sadar, Zum, sadar. Kitabnya Yahudi, dengarkan saya. Kitabnya Yahudi itu kalian ambil terjemahannya. Apa legalitasnya? Ayo. Tunjukkan di mana kitabnya Yahudi itu untuk Ambil orang terjemahan. Kristen. Ayo. Kalau ngambil kitab Arab aja. Lah, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Sekarang mana dalilnya bahwa kitabnya Yahudi itu untuk seluruh umat manusia? Ayo. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi. Sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Enggak ada yang Dan kau sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Yang mana yang diperintahkan? Malu. Saya tidak bilang Bible. Kamu Saya nggak bilang bisa, kitabnya Zuma, Yahudi. bersama saya. Udah turunkan. Kalau orang gila turunin. Nggak usah dipertahankan. Nggak usah diskusi, turun. Kau ke gereja sana, isap sapi teng. Ngapain kau bertahan di sini? Bang Hisar, izin Bang Suma, saya tapa tamu dulu. Assalamualaikum, Bang Bibel. Ustaz Sugi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, saya lanjut dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Bang Hisar monitor. Iya, Islam apa Kristen, Dek? Kristen. Oke, bisa diskusi dengan baik dengan Bang Suma? Nanti aja. Ya, boleh. Atau bertanya, silakan. Nanti aja. Nanti aja atau gimana? Iya, mute dulu Dek ya. Saya cari yang lain ya, Dek ya. Apa yang kamu promosi di sini cuma kau? Apa kau kutunggui kemarin jam 10 beding? Mana pengecut. ada kau hilang kau nggak aktif kau. Nah, pengecut Satu dibilang mau ketemu kau nggak ada datang. kau. Sampai sekarang nomornya nggak aktif. Ditemu aja kau nggak aktif tadi itu aja kau aktif, kau nggak ada, kau Penipu. cuma Makanya kamu nih. kalau kau itu penakut, jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Jangan. kamu ceramah terus buat apa Jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Nanti saya kirim uang buat kau. Saya tunggui kau sampai hampir jam 12. Saya duduk di depan SPBU samping sama temanku ditanya, kenapa di sini dari tadi? Saya tunggu orang jagoan. Dia enggak muncul. Kamu jangan asal ngomong kak, cuma saya dari tunggu dari pagi kau nggak ada kau nggak ada aktif kau. Ternyata kau itu bukan di sini, di Makassar. Jangan kau ceramah terus deh, kau nggak usah ceramah terus kau. Dasar penyembah makhluk kuburan. Kenapa? Kau tidak Kamu keras. dari Kau tadi tidak aku lagi pengaruh nunggu minuman. kau. Hah?
Di mana lagi kau tunggu saya? Di mana lagi? Kau janjian lagi di mana? Baru kau tidak datang. Oke, kau mau di mana deh? Oke, kau mau di mana? Kau di mana? Saya di Sudiang. Ku bilang saya di Sudiang. Iya. Nah, Bang Juma, Kau di Sudiang terus kau cuma kau. Iya, memang kau saya di semakan sini. Kau nanti. rumahku Kau saya di bilang sini. Sudiang terus kau. Lah, memang saya Semakan di kau. sini. Memang saya di Kau sini. semakan kau. Bang Juma. Kau itu. Bang Juma. Apa bang? Ini Katolik Roma tuh mana ada abang bisa nunggu-nunggu dia. Dia lagi menjerat babi tuh. Oh, Cuma abang nunggu dia. aku pikir laki-laki kemarin bang. Ternyata Tak ada tuh babi. doh. Dia babi bukan orang rupanya. Pantasan. Jerat-jerat babi kerjanya itu. Oh, Aku Sabuno kau cuma. oh. Mana kau? Saya di Sudiang. Kau bilang Sudiang terus kau. Kau kasih saya nomormu, nomor tidak aktif. Cuma dia Kau yang bilang orang- Sudiang di mana kau Sudiang kau? Saya di Sudiang terus kau ini. Dikasih nomor tidak aktif. Cukup kau deh ngomong sembarang terus kau. Ngomong sembarang terus kau tuh gak ada gunanya kau itu. Ngomong baik kau ya. Kau malu ya? Malu ya? Gitu. Ternyata Kalau agama itu nggak benar. dengar Malu. dulu. Saya Malu. kasih tahu kamu. Kau dengar dulu. Halo, Apa? Bang Juma. Kalau kau itu mau berbicara Apa? baik itu, kamu menyampaikan Hotel hal yang yang satu baik ini ke kebanyakan semua makan orang babi itu. tuh. Oh, dia makan Begitu babi. ya. Jangan kamu asal ngomong, kasih pemberitahuan yang baik kepada semua orang kamu ya. Itu pesan saya buat kau. Itu aja. Begitu. EGP. Maksudnya begini, maksudnya begini, Dima. Maksudnya kamu jangan menghina orang Saya terus aja kau menunggu itu. Kristen yang hebat bisa Gitu. kalahkan saya. Sampai sekarang saya belum terkalahkan. Paham? Belum ada, Cari belum tempat ada, deh, cari tempat belum ya. ada orang Kristen yang Begitu. mampu melawan saya. Adu Itu argumen. aja. Belum. Ya, tahun lalu. Yang ada cuman ngancam mau membumbun kayak kau. Cuma Apa? ini akun kecil saya, akun besar saya yang tinggal. Saya tahun lalu menantang Anda di depan 3.000 orang. Kamu nggak mau terima tantangan saya. Beberapa bulan kemudian kita ketemu lagi di depan 2.000 orang. Saya tantang kamu, pun kamu nggak berani. Kamu hanya bisa teriak-teriak saja. Ya kan? Terus Ketika apalagi? kamu tidak bisa meladeni orang Kristen, kamu modalnya teriak-teriak, kamu hanya framing dan bernarasi liar. Oke, sekarang kau udah siap. Sekarang ini saya mau tanya Anda. Kok bertanya? Kirain Oke. Izin Bang Zuma, saya mediasi dulu supaya diskusinya enak. Iya, Oke. betul. Izin Bang Nah, ini Aris, saya bagus. mediasi dulu sebagai selaku host, saya mediasi. Nah, Anda kan tadi mengeluarkan bahasa-bahasa yang sifatnya negatif lah. Maka kalau boleh ya izinkan saya memediasi kalian berdua untuk diskusi di sini. Kita buktikan di sini ya. Kita buktikan di sini mana yang benar, mana yang hebat lah gitulah. Bagaimana Bang Aris? Baik, saya nggak butuh pengakuan hebat. Oke, sabar. Tapi begini Bang Aris, kita menjelaskannya atau diskusi dengan data Pak ya, bukan dengan congor Pak ya. Setuju dengan referensi. Ya, oke. Oke. Ya silakan Anda diskusi dengan Gurunda Zuma, tentunya dengan referensi Pak. Ya supaya penonton bisa teredukasi ya. Janji Pak dengan referensi Pak, bukan dengan congor, bukan dengan mutar-mutar Pak ya. Ya. Siap Pak. Jadi Oke, silakan. Belum apa-apa udah gemetaran lututnya. Iya, santai aja Pak. Santai aja Pak. Diskusinya di sini enak. Saya sebagai moderator, saya akan berusaha adil untuk memoderatori Anda berdua. Boleh? boleh. Suruh angkat tema. Dinda. Suruh pilih tema yang Silakan. dikuasai. Iya, tema apa yang Anda kuasai? Ya, kita dulu juga saya tantang Zuma untuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Saat itu Zuma tidak berani untuk terima tantangan saya. Saat ini pun saya tantang untuk itu. Oke, sekarang aja. Bisa on cam Pak, bisa buka kamera Pak. Bisa buka kamera Bang Aris supaya lebih enak. Akun kecil saya belum bisa open cam. Wes, mantap. Oke lah. Oke lah. Lanjut Gurunda Zuma. Oke, baik. Lanjut. Anda mau memulai atau saya yang mulai? Iya, saya mau bertanya sama Anda. Gimana ceritanya? Paparkan dulu Tuhanmu.
Tuhanmu Oke. itu gimana? Habis itu saya paparkan Tuhanku. Baru kita lihat mana Tuhan yang benar, yang disunat. Iya, Anda opening dulu, opening yang statement dulu. menciptakan. Silakan. Ya udah, cuma duluan aja. Kenapa? Kau lah. Orang saya cuma. Kenapa? Kau dulu supaya saya bisa ikut arahnya. Kamu duluan aja. Kamu Ingat mau ya, pasang- ingat. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, oke? Karena Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Paham ya? Oh, ya itu kan menurut kamu. Lah, itu fakta. Ya, saya Di akan sini saya kekalahanmu. Masa Iya. dua Tuhan lawan satu Tuhan? Satu Iya, Tuhan saya aja akan dong. tunjukkan. Saya Kalau akan kau menggunakan dua Tuhan, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi, melawan Tuhanku yang cuman Ahad ini, berarti kau sudah kalah duluan. Kau keroyok itu namanya. Masa Saya dua Tuhan akan lawan satu buktikan. Tuhan? Harus satu Tuhan dong. Saya Man. akan buktikan. Saya akan buktikan Tuhan. Saya tidak mau tahu ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Dengar. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, Yahudi punya konsep sendiri, Kristen punya konsep sendiri. Jangan kau merasa Yahudi di sini. Bawa Tuhanmu. Jangan kau ambil Tuhannya orang. Lagian masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Kau nggak malu? Oke, kamu lanjut aja dulu. Ya, ingat ya teman-teman. Wajib hukumnya dia membawa Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Oke. Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan yang berbeda. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Tuhan kepada alam semesta. Yang pertama, ciri khas Tuhan yang betul menurut Al-Quran adalah Ahad, tunggal, absolut. Tidak boleh ada yang menyetarai, tidak boleh ada yang menyerupai, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang sehakikat dengannya, tidak terbilang, tidak berbagi, tidak terpotong, tidak berkurang, tidak bertambah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai dunia, pencipta alam semesta itu ahad. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang benar itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, baik langit maupun bumi. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya alam semesta, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya anak, tidak diperanakan. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk berada di ufuk yang berbeda dengan dia sebagai Khalik. 4 poin konsep Tuhan dalam Islam. Silakan Anda tunjukkan konsep agama Anda. Jangan Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Silakan. Oke. Jadi bro, sebelum saya menjelaskan ketuhanannya Kristen, yang pertama harus Anda tahu bahwa Kristen ini datangnya dari Yahudi. Udah lemparkan ke neraka, udah mulai nipu dia. Kau ke neraka kalau kau tidak sanggup jual Menurut Tuhan. menurut kamu, Diam, Kristen ini sip babami. Kalau kau tidak sanggup jual Tuhanmu, jelmaan dewa teos, jangan kau bawa konsep itu. Tadi saya sudah pilihkan, tolong kau ajukan tema yang kau kuasai. Ternyata kau ingin menjual Tuhan Yahudi. Tuhanmu itu kau nggak bisa jual. Yang keluar dari kubur itu kapan bisa kau jual? Tuhan kami adalah Tuhan sesuai dengan yang ada dalam Roma 14:9. Untuk itulah anak Maria mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Nah itu kau jual itu anak Maria. Kisah para Rasul 2:36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Itu yang kau jual. Ngapain kau jual Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Percaya diri dong pada Tuhan kau. Ngapain kau bawa Tuhannya orang? Gak malu apa? Kita cuma satu Tuhan. Ngapain Tuhan tanpa pakai dua Tuhan? Belum lagi burung merpati nanti ikut-ikutan jadi 3. Masa satu Tuhan lawan 3 Tuhan?
Zuma, kau tuh mulutmu besar sekali, Zuma. Tuhan bawa. Itu iman Tuhanmu bawa. Kami. Tuhanmu bawa, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tidak malu kau. Oke, katanya tadi adalah Tuhan. Sabar dek. Kak, ya jangan tadi mimpi kan kau mimpi. Opening statement tadi dia sudah sepakat tidak membawa Tuhannya Yahudi. Baru sesi pertama langsung melanggar. Jadi pantas kita turunkan teman-teman ya. Karena baru sesi pertama dia sudah melanggar. Padahal sebelumnya sudah berjanji tidak membawa Tuhan Yahudi. Tadi kan dia mengatakan iya, siap. Itu satu Tuhan kamu. Ya, oke. Jadi itulah sebabnya. Sabar. Bohong. Pembohong. Masa Tuhan Yahudi sama? Kau Tuhanmu makhluk yang keluar dari kuburan. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk kuburan. Kamu mulai minta cuma. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur? Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen adalah Tuhan yang sama, tetapi orang Kristen mengenalnya secara lebih penuh melalui Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa orang Kristen diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Isap sapiteng sana, isap. Udah. Tuhannya orang kok klaim, habis itu kau nyembah keluar dari kubur. Mana bisa menipu? Bukan saatnya sekarang kalian nipu. Saatnya kalian itu malu. Masa zaman era sekarang seperti ini masih mau nipu-nipu? Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Kami lihat kalian diludahi kok. Ada-ada aja. Emang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sedangkan dia masih hidup aja ditolak sebagai Mesias. Apalagi keluar dari kubur mau dianggap Tuhan. Memalukan. Jangan permalukan agamamu sendiri. Kamu harus punya jati diri. Tuhan kami itu orang Yahudi. Dia punya kakek namanya Daud. Mama kandung Tuhan kami itu namanya Maria. Dia sepupuan dengan Yohanes. Dan juga ada saudaranya bernama Yudas, Nikodemus, dan seterusnya. Tantenya itu bernama Elizabeth. Bilang aja kayak gitu. Dia itu adalah jelmaan Theos, sesuai yang muncul di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6. Dia itu adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Udah selesai. Ngapain kau nipu-nipu? Tuhan kami adalah yang menciptakan alam semesta. Kampret. Nggak zaman lagi. Dulu sebelum ada apologet Islam bolehlah kalian kayak gitu, boleh. Sekarang nggak bisa. Mana main pakai tipu-tipu kayak gitu. Tuhannya Yahudi itu Ulangan 32:39. Kau baca itu, menghidupkan dan mematikan. Lah Tuhanmu dihidupkan dan dimatikan, nggak sama. Tuhannya Yahudi jelas-jelas menyatakan dirinya bahwa tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Bilangan 29 nomor 23 nomor 19. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Datang kau Tuhanmu, apa itu? Terus kau katakan Tuhanmu sama. Awas kau diludahin sama Yahudi nanti. Bikin malu aja Kristen yang lain. Ngomong yang sebenarnya Tuhan kami adalah yang keluar dari rahim Maria. Itu adalah anaknya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu adalah bapaknya Tuhan kami. Jadi ada dua Tuhan, bapak dan anak. Yang bapak ini Tuhannya Yahudi, yang anak ini Tuhan kami. Begitu. Pakai nipu-nipu lagi. Bang Zuma, boleh saya menanya? Boleh menanya. Ini bukan tentang Tuhan, bukan tentang apa-apa itu. Saya nak tanya. Tanda-tanda akhir zaman itu di agama Islam macam mana? Ketika Yesus yang asli datang, itu tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, itu bukan tanda akhir zaman, itu pembohongan. Lagi satu. Terjadinya akhir zaman itu kan dalam Islam ada cerita kalau orang Islam sudah mati semua kan, sudah tak ada Islam semua kan, tak ada lagi yang merasakan kiamat kecuali orang-orang kafir. Coba ceritakan. Ya itulah ceritanya. Umat Islam sudah diselamatkan semua, tinggal orang-orang kafir, barulah kiamat datang.
Oke, izin saya tanya dulu agamanya, Bang Zuma. Kalau dari pertanyaannya sih penyembah makhluk kuburan juga ini. Oh iya, lanjut. Semua tak ada kan? Semua tak ada orang Islam di bumi ini, baru itu akhir zaman. Macam itu konsepnya. Betul ke? Iya. Mana kok bisa? Kenapa? Islam Muslim ini takkan tiada. Kok takkan tiada? Karena yang diusir nanti itu yang menyembah Yesus, bukan kami. Ngapain kami ketemu Yesus? Kami nggak pernah menuhankan dia. Kaulah itu keturunanmu yang akan ketemu Yesus. Kalau kalian yang tidak ada, kita mau hancur. Lalu yang diusir kalau kalian tak ada siapa? Harus kalian. Oh, seperti itu. Bang Suma. Apa? Bang Suma ini paham kalimat ini ya? Paham. Ismuddat al-wajibul wujud. Yes, paham. Coba artikan dengan bahasa Indonesia. Ya, alam semesta ini bukti adanya Tuhan, bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Dia maha zahir, dia maha wujud, dia ada. Alam semesta ini adalah cerminan keberadaan dia. Paham? Paham. Orang Kristen semua. Tuhan yang kau sembah itu cerminan Tuhan saya ada. Makanya Tuhanmu itu masih mengadakan tangan ke langit pada Tuhanku. Paham sampai sini? Udah loncat. Bang Muyer, monitor Bang Muyer. Oh, saya turun. Oh, Islam saya turunkan Pak ya. Saya turunkan ya, buat teman-teman kita dari Oten naik. Assalamualaikum. Ya silakan teman-teman Oten, ini banyak sekali yang minta permintaan naik. Saya tidak tahu mana Oten, mana bukan Oten ini. Oke, saya naikkan aja ya. Bintang laut silakan naik. Iya, bintang laut monitor. Monitor bintang laut. Bintang laut monitor. Iya. Bang RFS monitor. RFZ monitor. Pak Darmawan habis cerita. Bang Libra, Islam apa? Waduh. Ayo teman-teman Kristen, yang mana Kristen ini? Nih, silakan. Mau bicara apa kau sama saya? Apa yang mau kau bahas di sini? Oi, coba dalaso. Woi, dede, apa ini? Jangan kasih naik moderator yang ada di bawah, yang manusia yang tadi jangan dikasih naik ya. Bang Abi, selamat sore Bang Abi. Bang Abi, selamat sore. Ayo naik. Multi, teman-teman Kristen, multi. Banyak sekali yang multi, saya tidak tahu mana Kristen, mana. Bang Handi nggak monitor ini. I don't know. Santai aja teman-teman Kristen ya. Santai aja, naik diskusi yang enak. No way. Apa ini nama akunnya saja, aduh kurang ajar.
Yang tadi aja Pak Pelik yang ngancam Bang Juma siapa sih? Oh iya. Siapa itu yang ngancam Bang Juma? Ini. Oh. Bos, sama gua aja yuk, mau nggak? Bos, Katolik, open cam ente bisa nggak open cam? Katolik, sama gua aja yuk. Semua yang anak kecil semua. Gimana? Iya nggak apa-apa. Sama gua aja yuk, mau nggak? Mau jumpa di mana? Mau jumpa di mana? Di mana? Coba open cam ente. Di mana, Mak? Gua di Bogor. Oh, jauh, Mak. Kita di Makassar. Nggak apa-apa. Gua yang nyamperin nggak apa-apa. Mau ketemu di mana? Lucu sekali kau ini, waduh. Jauh kau. Iya, mau jumpa di mana? Mas, mau jumpa di mana? Jauh. Penakut dia, penakut. Penakut itu deh. Kalau jauh deh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Ada. Nggak apa. Nggak, jangan Bang Juma sama saya aja. Sama gua aja. Mau jumpa di mana? Yang dekat aja nggak mau. Kamu yang jauh kok minta gimana kau deh? Iya nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa sama gua aja ya. Buang-buang waktu deh, buang waktu kau. Kalau buang-buang waktu, mending keluar aja kalau takut ya. Nonotnya potong, pakai rok kalau bisa pakai rok ente, ya. Kamu nih lucu kali. Kenapa? Takut ente? Ente takut? Ada Sunda lah kau. Takut? Atau gimana? Terlalu jauh kok deh ya. Saya suruh Juma yang dekat aja nggak mau, apalagi nggak apa-apa. Maksudnya itu ente di mana? Penipu dasar Gitu. penipu. Dia kasih aku nomor, tapi nomornya nggak aktif. Aku tungguin sampai hampir jam 12 kemarin, nggak datang, gila. Oh gitu. Iya, pengecut. Iya Bang. Jangan sama Bang Juma, sama saya aja. Sama saya mau jumpa di mana? Bebas. Tentuin aja. Dia tuh, cuman besar mulut doang. Besar mulut. Iya. Siap. Pakai rok aja kalau bisa ya, nggak usah pakai celana lagi, pakai rok. Masa Tuhan ente sudah pengecut, masa ente itu ikut pengecut sih? Tunjukkan dong, kalau benar ente berani, tunjukkan keberanian ente. Kalau benar ente pintar, tunjukkan kepintaran ente. Kalau ente punya kemaluan, spill di sini kemaluan ente, tunjukkan. Ayo. nggak berani dia cuma berani di sosmed aja kayak gini. Ngancam lu ngancam orang yang salah bos ya. Musik matiin dulu bos, kena copyright tuh. Pak Pelik buang aja Pak Pelik, kalau nggak punya nyali buang aja. Ngapain? Nggak tahu juga siapa yang naikkan dia ini. Ini Bang Budi. Selamat sore Bang Budi. Monitor. Bang Budi, monitor. Ini kebiasaan ini orang-orang oten ini ngancam-ngancam ya. Ya, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam apa Kristen? Islam Bang, Islam. Oke, izin saya turunkan ya, karena untuk slot buat oten ya. Oh iya Bang. Siap. Oke, ini Biji Naga. Selamat sore Biji Naga. Sore Bang, izin titip kata-kata Bang dulu untuk Katolik Roma. Oh silakan. Saya cuma mau bilang aja Bang, untuk Katolik Roma kongkon nutai laso kablam. Saya langsung bolong. Nggak perlu kita kotori lah, santai aja, tenang. Memang begitu lah mereka ngancam-ngancam tapi nggak ini. Kemarin juga dengan mata pisau saya katakan ya kita ketemu langsung, disangkanya mau adu jotos Bang Zuma. Padahal maksud saya ketemuan itu ya diskusi langsung gimana mentalnya kalau ketemu langsung kan. Tapi ya sensi sekali ditantang semua saya sama orang Kupang. Belik datang ke Kupang, waduh. Negara kita negara hukum bro teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Tuhan kalian sudah mati, jadi nggak usah banyak bicara. Ini Ladea, Islam apa Kristen Ladea? Islam. Oh iya. Queen. Islam apa Kristen Queen? Ini Mbak atau Mas? Queen monitor. Queen. Iya. Teman-teman Kristen naik. Janganlah kita ya bagaimana menjadikan negara ini negara yang aman ya. Kita diskusi aja, jangan yang nantang-nantang kayak gitu. Ya betul itu.
Ya. Apalagi Makassar Bang Zuma di segala titik itu. Kau mau kemana? Mau kemana nih? Kau mau lari ke lubang tikus di sini pun tak bisa. Iya. Markas saya di ini Bang Zuma, markas saya di Rumah Moderasi Makassar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak bisa mau lari kemana? Mau lari ke Taeng, pasukan di sana. Lari ke Jembatan Kembar, nggak bisa. Apalagi daerah Maros, sudahlah. Jadi perkedel. Kita itu sayang para kalian, no? Orang-orang timur, jangan sebut suku ya. Orang-orang yang ada di Makassar itu siapapun, suku apapun, ya kita semua bersaudara ya. Kita semua bersaudara. Ya betul. Kanco, selamat sore, selamat siang Kanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Sedikit aja mungkin. Assalamualaikum Deng Bang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuma sedikit aja malu saya sebagai putra Makassar, penakut betul begitu tadi itu mendengar itu Katolik itu. Cuma itu aja. Tidak ada itu asli Makassar penakut. Iya. Kita dia mengaku timur Bang Kanco, makanya dia ingin kita pecah. Jangan terpancing dengan itu ya. Jangan terpancing. Saya turunkan Pak ya. Ya izin Bang. Iya, makasih. Kalau mau sentuh jangan sentuh Bang Zuma dulu, jangan sentuh dia. Jangan sentuh, kami aja dulu. Tapi diskusi ngopi bersama, jangan jotos, kita ngopi dulu. Ngopi aja dulu. Panco. Iya. Yang kalah panco bayar. Janganlah Dinda saya ibadah dulu, gantian kita ya. Siap ini, siap. Ya. Oke. Islam Dejong. Iya. Ilzam. Selamat sore Ilzam. Soluxlan. Bang So. Islam apa Kristen Bang So? Islam. Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Bang, mana Bang? Cuma dengar Bang. Siap. RDF, Islam apa Kristen RDF? Monitor. Islam Bang. Oh Islam. Dibawa. Waalaikumsalam. Dibawa dulu Pak ya. Iya ada yang mau gue sampein Bang. Tadi gue pengen ngomong sama Bang Juma. Silakan. Mungkin dia masih monitor. Iya, jadi banyak pemfitnahan kepada Bang Zuma. Itu ada yang bikin gue bingung. Kenapa sih? Ada apa sih Bang Zuma? Kenapa gitu ya? Bukannya dia baik-baik aja ngomong yang bener gitu. Ini banyak pemfitnahan gitu. Biasalah Oten Pak, biasa memang seperti itu, biasalah. Biasa orangnya benci dengan kebenaran itu Bang RDF. Oke deh, gue juga dukung nih. Siap, jazakallah khairan dukungannya ya teman-teman yang ada di bawah ya, jazakallah khairan. Hanya Allah ya, kami hanya menyerahkan kepada Allah dukungan-dukungan Anda, semoga dibahas dengan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Adnan, monitor Adnan. Islam apa Kristen Adnan? Adnan, Islam apa Kristen Adnan? Ini kok dinaikin lagi ya? Ini hostnya siapa, Bang Belik? Nggak tahu siapa yang ada, juga host di bawah kayaknya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Ini nggak tahu siapa ini yang permintaan banyak kali di bawah Bang Dewa ini. Nggak tahu saya mana yang Islam, mana yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, saya baru nyimak, silakan. Ya silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, ayolah naik diskusi baik-baik. Waalaikumsalam. Islam apa Kristen Bang Rijal? Islam mulai sejak kandungan Bang. Mohon izin Bang, mau menyampaikan. Madura apa silakan. Madura ikut gabung kalau ada sesuatu tentang Islam Bang. Siap. Jazakallah khairan dukungannya, tapi kita tetap tenang, sabar ya. Gitu aja, sabar.
Merinding dengar saya bang, merinding bener. Saya pun kemarin 3 hari sudah mau di Uber di Kupang katanya. Saya mau di sate di Kupang sama mereka. Madura siap bang. Jangan ditanggapi negatif lah. Bang Rizal. Aduh. Iya, jangan, santai teman-teman ya, santai teman-teman, jangan ya kita diskusi ya, kita diskusi bukan mau cari ini, kita cuma diskusi. Halo, assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Iya bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Alan dari Aceh nih bang. Sampaikan itu yang Katolik Roma tadi, nah dia ngaku timur mana bang? Biar kita cari tahu. Aku juga orang timur nah. Gak usah ditanggapi lah. Biasa menggonggong, cuma menggonggong. Tolong tanya dia bang, dia timur mana dia tuh? Nggak tahu, nggak usah. Tadi ditantang sama Bang Dewa nggak mau. Izin saya turunkan Bang Fikri, simpan semangatmu untuk tempat yang terbaik. Siap. Ya simpan semangatnya, ada waktunya. Dan mudah-mudahan ajari aku siapa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Satu prinsipnya Islam itu bang, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul. Syahidul dunya wa syahidul akhirah. Artinya memang diharap dari Islam itu adalah mati syahid bang. Kau usah khawatir bang. Siap. Oke. Jangan terpancing bang. Siap. Saya turunkan payah. Ingat teman-teman, jangan terpancing. Kita hanya berdialektika ya. Kalau ada ya yang nantang seperti itu, nggak usah diladenin ya. Itu adalah pemecah anak bangsa. Bang Alang monitor. Siap. Islam apa Kristen? Islam bang. Oh Islam. Iya. Terima kasih ya. Iya siap. Saya turunkan dulu bang. Siap. Baik, terima kasih bang. Siap dukungan. Assalamualaikum. Sabar, innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kang Pak Ijo belum duduk dia. Gimana kabar Bang Goto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada Bang Ijo? Mau cari tahu Katolik itu dari timur mana bang? Soalnya kita dari Maluku bang. Siap bang. nggak usah ditanggapi orang seperti itu. Izin teman-temanku yang ada di bawah ya, Katolik tadi, bahkan lebih sadis lagi kemarin di roomnya Kian Santang Bang Suma dikata-katain dengan perkataan yang tidak wajar, kemudian mau dibun-bun lah apa segala lah, tapi ya Bang Suma tetap bersabar, begitu pula dengan kita. Harus tetap bersabar. Masalahnya dia dari timur bang, kita juga dari timur bang. Iya, kalau dia ajak kita ketemuan, kalau ngopi saya juga mau Pak, Kang Pak Ijo kalau ngopi. Gitu. Masalahnya bahasanya tadi loh bang, nggak enak bang. Nah, jangan ditanggapi, mungkin dia orang gila. Oke, saya turunkan dulu Pak Ijo ya. Terima kasih dukungannya, semangatnya. Siap. Ya tetap. Waalaikumsalam. Kita tetap semangat ya. Bang Pelik, Pak Ustadz Pelik. Siap. Akun Bang Dewa Dewa. jangan dibesarkan, baru kena tombak soalnya. Iya. Baru kena tuh. Aduh, oke lah. Ini banyak sekali permintaan. Islam jangan dimulti dulu teman-teman Islam ya. Harta. Yang Islam jangan dimulti dulu. Aku tahu kalian semangat. Ya. Semangat mau membela agama, tapi ya dalam Al-Qur'an kita ya selalu dipesankan oleh Allah wasta'inu bis sabri was shalah ya, salat dan sabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Harta. Waalaikumsalam ya.
Ya sabarlah teman-teman ya. Orang yang tadi sebenarnya dia tidak berani pengecut dia. Cuman dia karena panas. Dia sudah kehilangan akal. Tidak bisa menyebutkan data. Sudah kalah diskusi, kalah debat. Tidak bisa dia pertahankan masalah keaslian kitabnya. Jadi dia panas begitu. Tapi berani belum tentu. Tidak berani dia itu. Oke, betul-betul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Iya bang, saya dari Maluku bang. Siap. Iya ya, sabar. Oke. Terima kasih dukungannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda di Gumasa ini. Kenapa Gumasa? Ada yang mau disampaikan Gumasak? Masak lagi. Bikin kita beli bodrex kalau gue masak ini. Kristen mana? Silakan naik Kristen. Beli bodrex. Oke, jangan main ki ya. Besok begitu tidur. Oke. Katanya Quran adalah kitab sempurna. Oke, saya mau tanya. Tolong jelaskan Ada yang kick. Apalagi kau Katolik, giliran kamu nanti didatangi kamu kencing-kencing. Aduh, gimana? Bang Hadi, selamat sore Bang Hadi. Bang Hadi, selamat sore. Bang Goto, saya tambahkan moderator Bang Goto ya. Ganti dulu, saya mau 4 rakaat dulu masalahnya. Iya, di sini sudah selesai Bang. Barusan selesai di sini. Iya, Bang Dewa juga saya tambah moderator supaya ini juga. Kasihan kalau ini siapa tahu masih ada ya. Oke. Izin saya diganti posisi dulu ya Bang Goto, Bang Dewa, saya mau sholat dulu. Iya, silakan Bang. Iya. Di sini baru selesai ya. Ya, thanks Bunda Nevi ya. Thanks. Ya, mungkin disapa Bang Dewa tamu-tamunya. Tamu itu saya lihat 2 orang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami diturunkan Ustaz, kami mohon izin menyampaikan sedikit nih. Ya, silakan apa yang mau disampaikan silakan. Dari awal kami ini dengar istilahnya itu orang Kristen itu gimana? Diarahkan orang yang benar, malah dia itu ngujat. Tuh Katolik tadi ini saya gergetan saya ini sama Katolik tadi tuh. Kenapa Katolik Bang? Saya tulang bawang barat nih, dari tulang bawang barat. Saya tidak nyimak, saya baru naik ini Bang. Gergetan bener aku ini. Iya, itu ada Bang Andi di atas, Bang Pak Desugi. Ya. Mungkin hanya emang beliau aja, karena saya baru naik ini, baru nyimak, nggak tahu ini apa. Oh ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, selamat sore Bang. Bang Hadi, selamat sore. Halo, kok ini nyelang? Bang Hadi. Aduh, Bang Hadi. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Bang. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Dewa. Bang Dewa moderator ya. Mungkin Bang Dewa aja yang ngatur. Ya, cuman menyampaikan itu aja Bang, tetap semangat aja Bang, karena di Al-Quran kan dibilang tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum Islam masuk ke agama mereka. Jadi abang-abang tetap semangat aja Bang, kita Sumatera mendukung Bang. Oh iya Bang, ya. Bang Dewa, monitor Bang Dewa moderator ya.
Ya. Bang Dewa mungkin bisa. Saya lupa tadi dia itu lupa, Bang Felix lupa centang hijau untuk kelola tamu. Jadi saya belum jadi moderator, Bang Dewa. Lanjut mungkin Bang Dewa, silakan Bang. Iya, Bang Goto. Cuma di sini sebentar lagi masuk asar ya. Mungkin Bang Goto dulu. Nanti setelah asar 20 menit, insya Allah Dewa bisa. Bang. Baik. Saya belum moderator, dia lupa centang itu, centang hijau. Dia lupa centang, baik, hijau. Siap. Dewa sih cuma mengingatkan aja di sini ya. Mengingatkan aja yang di bawah. Kalau yang sudah masuk ajan asar, silahkan tinggalkan dulu komal. Silakan asar dulu. Setelah nanti asar, silakan balik lagi ke sini. Karena kita tahu yang namanya sholat itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya sholat itu bukan part-time. Yang namanya sholat bukan sometime. Yang namanya sholat, apalagi tidak ada kata no time. Tidak ada. Yang namanya sholat itu harus full time dan harus on time. Karena yang namanya mati itu anytime. Ya, silakan tinggalkan dulu, sholat dulu. Setelah sholat silakan balik lagi ke sini. Ya, itu ya. Dewa izin 20 menit lah. 20 menit Dewa. Ya, mungkin Bang Zuma sudah monitor itu, Bang. Di sini memang di Makassar baru selesai asar. Selesai saya naik. Mungkin beliau sudah monitor. Bang Handi, Pak Desugi mungkin monitor ya. Bang Ardian, selamat sore Bang. Bang Ardian, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik di tempat abang. Ada mau disampaikan Bang? Ada mau disampaikan? Oh iya. Iya. Oke. Ya mungkin Bang Zuma sudah monitor itu mungkin. Atau mau dilanjut sesinya karena saya baru naik ini, saya tidak tahu apa yang didiskusikan. Tema juga tidak ada, Bang Dewa. Saya tidak nyimak apa yang didiskusikan karena saya baru naik. Tema juga ini tidak ada. Saya mau narasi seperti apa karena tema tidak ada. Ya. Ya, Junaris, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Abang Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aceng, selamat sore. Selamat sore Bang. Sore Bang. Assalamualaikum. Ya, Abang Kristen Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Ya mungkin ada yang mau disampaikan. Pesan aja tadi itu yang buat yang si Katolik itu yang sombong itu suruh ke Jawa aja sini biar tak habisin itu. Aduh ya, di skip aja mungkin Bang ya. Itu orang Ya, itu skip aja. cuma congor aja, dia nggak pakai dasar, nggak pakai ilmu itu. Untung jauh itu. Di Jawa mungkin bisa habis dia seperti itu. Nah, mungkin Halo, Bang. kejang-kejang ya. Iya. Halo Bang. Kita objektif Tetap aja semangat, kalau diskusi itu. Sebagai penonton Jangan itu dikasih honor itu resting itu Bang. ya di blok aja itu yang Kristen itu. Jangan dikasih honor itu Bang. Iya Bang. Dia cuma Hajar terus. bikin, iya. cuma bikin kado aja dia itu. Nggak pakai ilmu dia itu. Udah itu aja Bang. Oh, iya, Makasih. iya, Saya iya. mau salah dulu Bang. Assalamualaikum. Ya silakan. Ya silakan ya. Karena ini memang Pak Barat ini masuk ya. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ya. Zuma, semua kawan-kawan yang ada di Komal. Terima kasih banyak abang semua pembela Islam. Saya dari Sumatera Barat Bang. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Silakan. Yang satu saya mau disampaikan Bang, Oten-Oten nih sekarang memang kayaknya banyak kurang ajar. Banyak contoh sekarang dia bikin bahasa kata-kata Minang Kristen. Dia harus paham penempatan bahasa dia bikin Minang Kristen.
konotasi bahasanya seolah-olah orang Minang semua Kristen, dan itu dia kurang ajarnya bang. Jadi saya terus terang dengar nih, kalau ada orang Minang Kristen dia live, jangan dibawa nama Minang. Kalau dia Kristen sendiri udah, dia yang sesat udah, namanya yang bikin, jangan nama wilayah, daerah. Nah itu saking kurang ajarnya sekarang nih bang. Kita di Minang juga digenjot dengan orang Kristen tuh, bikin Minang Kristen. Konotasinya bahasa Minang Kristen itu seolah-olah dia menggambarkan orang Minang Kristen semua gitu. Ya, kalau dia tersesat silahkan dia sendiri yang tersesat, jangan dibawa nama Minang gitu. Saya terima kasih dengan abang di sini menggiatkan sekarang pembelaan terhadap Islam. Kita memang selama ini sebetulnya bang, saya heran juga TikTok nih bang, kok muncul ini live kayak gini ya. Tapi awalnya dia harus sadar. Dia yang melakukan pertama. Nah sekarang kita bikin live kayak gini, kok dia masa tersinggung? Silahkan dia debat, tapi dia punya data. Selama ini saya monitor bang, live-nya Bang Zuma, live-nya Ustaz PI, semua yang ada di sini, Bang Bibel, dia cuma naik ke Komal sebatas menyampaikan narasi dia tidak punya data. Itu bang, saya juga ini bang, agak ini juga dengar dia bahasa naik Komal orang. Ibaratnya dia naik ke rumah orang, dia harus mempunyai sopan santun. Mempunyai biarkan aja bang. Ini Komal nih Bang Felix, berarti Bang Felix yang punya rumah. Dia sebatas tamu. Dia harus mempunyai etika bahasa gitu. Kalau rasanya tidak ada kemampuan debat, tidak usah naik. Kalau sebatas memang ngoceh begitu bang. Tapi juga ada nantang. Nantang itu gimana? Nantang debat secara offline, temui di mana tempatnya. Betul kata abang siapa ya tadi ya yang ngomong, udah abang sama saya aja. Dia tidak berani. Kalau untuk nantang jos adu tinju tidak zamannya sekarang. Kita punya aturan undang. Nah itu oten harus paham. Harus paham. Dan saya mewakili orang Minang, kalian jangan bawa nama Minang. Kalau ada Kristen Minang di sini, kalian jangan bawa. Cukup kalian masuk kesesatan, jangan kalian bawa Minang. Mungkin itu aja pesan dari saya bang, tetap semangat. Silahkan dia tidak suka laporkan, tapi berdasarkan data. Negara hukum. Kalau kita melakukan penghinaan berdasarkan data, siapapun bisa kena sanksi undang-undang. Kemarin di live siapa? Oh dia bilang kenapa orang Islam melaporkan sampai orang oten masuk penjara. Bukan kayak gitu. Islam pun menyampaikan kalau tanpa data ada unsur penghinaan masuk. Ya di skip aja mungkin bang, skip aja. Saya kemarin dengar Bang Goto ngomong kita negara undang-undang. Iya betul. Kita negara undang. Kalau oten tidak berani naik Komal orang tanpa punya ilmu, jangan naik. Jangan alibi alasan gini bang, gitu loh bang. Kayak cerita di warung dia jadinya Bang Goto. Kesal bang. Betul. Kayak cerita warung kopi. Ini terima kasih bang, terima kasih penyampaiannya, jazakallah khairan kasiran, terima kasih. Jadi saya terima kasih abang semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada peminang Kristen dengar di sini silakan. Jangan bawa nama daerah. Cukup dia yang tersesat, dia aja tersesat. Mungkin sekian Bang Felix, Bang Goto, Bang Zuma, Bang Maha apa ini ya. Terima kasih banyak ya Bang itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Runa, selamat. Kristen Bang Goto, Bang Runa, Islam apa Kristen? Islam baru naik Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua Bang. Aku orang Wajo. Oh iya, salam kenal ya. Salam kenal juga Bang Runa. Izin follow ya. Ya izin follow. Nah. Yang tadi betul ya, yang Kristen Roma, Katolik Roma ya. Iya, skip saja. Nggak perlu ditanggapi. Ya, nggak perlu ditanggapi. Skip aja bang. Skip aja. Dia bilang orang Makassar. Aku orang Makassar juga nih. Sabar, nggak perlu ditanggapi. Sabar aja, skip aja bang, skip aja. Iya. Iya, kita masuk ke ruang diskusi saja ya. Jadi sekali lagi kawan-kawannya
konstitusi kita, negara kita ini diatur bukan berdasarkan mayoritas, minoritas, bukan kawannya, bukan berdasarkan agama, karena kita bukan negara agama, bukan berdasarkan suku ya, ras, bukan. Tapi konstitusi negara kita ini diatur ya jelas ya, dikelola itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ya, begitu kira-kira kawan-kawannya. Jadi jangan terlalu banyak di framing ya. Jangan terlalu banyak di framing karena aparat-aparat hukum kita itu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Kan begitu. Halo, Bang. Ya, Bang Andrea, silakan, Bang. Kristen Islam. Intinya saya sampaikan aja salam saya sama Bang Suma, Bang. Saya fans sama beliau. Satu provinsi dengan saya. Oh iya. Silakan. Orang Pindrang, Bang mendukung. Ini Andri kan yang penyanyi ya? Iya, betul. Oh iya. Oke, salam kenal ya. Sampaikan salam saya sama Bang Suma. Luar biasa sekali, saya selalu ikuti. Oke, silakan ya. Iya, Bang, silakan turun ke saya, Bang. Oke, ini ada langit Kristen ini. Mending kita sama langit daripada mau masak ini. Kalau saya masak ini saya beli bodas 2 biji. Sakit kepala saya ini kalau gue masak. Tuh. Gue masak itu kau teologi ya, mau perbaiki sedikit. Kau belajar sejarah Kristen dulu. Nggak ada sejarah Kristen teologinya kayak kau itu. Ya, coba kau ikut budaya Kristen lah. Jangan bikin budaya sendiri. Kau dengarkan saya bercerdas kalian ya. Tidak lama kau bikin peradaban sendiri. Kau sudah bikin budaya sendiri, kau bikin peradaban sendiri. Mending saya sama langit aja ini. Langit masih masuk di akal. Betul aku bilang, semua Muslim takut ke saya. Bukan takut teologiamu itu tidak sesuai budaya Kristen. Coba gue masak, kamu sama saya gue masak. Sama-sama Kristen gue masak. Boleh. Oke, saya kan tanya dulu. Ada pejabat surga. Ada pejabat surga Tuhannya banyak. Mana ada budaya Kristen Tuhannya banyak? Parah kali kau masak. Ya, langit, kau mau diskusi apa? Ya, itu Bang Suma mungkin sudah monitor. Gini Bang Goto ya, ini ada Bang Suma ya. Saya udah 2 kali naik ke Bang Suma. Saya dari dulu mengikuti Bang Suma ini. Jadi saya bilang begini Goto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute dulu Bang. Saya lanjut dikit boleh Bang Goto? Ya, silakan. Maksud saya, boleh Anda keras ya, tetapi hendaknya semua narasi Anda itu bisa dipertanggungjawabkan seperti Bang Suma gitu. Tadi malam kan saya naik, Bang Goto bilang Rasul Paulus, si Paulus itu tidak pernah menyuruh memberitakan surat-surat dia. Padahal kan saya naikkan dalil 3 dalil ada. Mana? Abang Goto lari-lari mana? Mana kau naikkan 3 dalil? Aduh Bang Goto. Anda sendiri yang membaca. Anda sendiri yang membaca dari kau naikkan 1 dalil saja, ya kau bawa dalilmu. Saya suruh kau belajar gramatikal, dan saya tanya kau belajar kau gramatikal. Kau bilang tidak. Saya tanya, itu surat diperintahkan untuk siapa? Saudara-saudaranya. Kau bilang hanya sekitar Paulus. Kau sendiri yang jawab itu pertanyaan. Begini Bang Goto. Tidak usah kau framing. Sekarang begini aja. Kalau kau mau lanjut yang tadi malam, begini aja langit. Kau kasih saya 1 bukti sejarah siapa yang menyuruh Paulus, siapa yang menyuruh mengimani dan mengajarkan surat Paulus, itu aja. Saya sudah kasih kau lebih 10 bukti, bahkan ayat-ayatnya saya kasih kau. Dengar Goto, surat-surat Paulus itu bukan Injil, tetapi dikanonikan bersama-sama dengan Injil dan itu menjadi kitabnya orang Kristen. Iya, itu siapa yang nyuruh, pendeta atau Paulus? Saya tanya kepada tadi malam, kamu jawab. Siapa yang nyuruh? Pendeta atau Paulus? Jangan dulu kejang-kejang, Goto. Kau yang kejang-kejang. Karena kau framing saya. Kau kejang-kejang. Tahan dulu, diam kau dulu. Diam kau dulu. Pertanyaanku kau belum jawab. Pertanyaanku kau belum jawab sampai detik ini kau belum jawab. Ya, dari 1 bulan lalu kau belum jawab. Sekarang saya mau tanya ini ya. Siapa yang menyuruh kalian mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Itu pertanyaan saya, pendeta kata Paulus. Itu kitabnya kami. Bagaimana Anda suruh tanya siapa?
Anda ini mesti banyak belajar. Gini Goto, Tidak, gini. bukan banyak belajar. Kau kejang-kejang saya bernarasi ya. Makanya kau diam dulu ya, kau diam dulu. Di-mute dulu nih, Mas. Sebentar dulu. Saya ulang narasi Katanya saja, di-mute diskusi. aja nih. Di-mute aja nih. Jangan kejang-kejang. Oke, saya Kau diam. yang Ayo kejang-kejang. gantian. Saya kasih kau ayat ya. Ayo. Dengar kau baik-baik, dengar kau baik-baik, dengar kau baik-baik. Karena kau tidak paham sejarah. Nah, dengar kau baik-baik ya. Dalam Galatia 1 ayat 89, tunggu diam kau, bagaimana cara kita sebentar kau sanggah. Kasih saya 2 menit bernarasi baru kau sanggah. Lanjut. Sudah lanjut. kau kejang-kejang. Iya, makanya kau mute ya. Dengar kau baik-baik ya. Sudah, Dengar kau baik-baik. lanjut. Dengar kau baik-baik. Galatia 1:89, kalau kau ngerti bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia dapat 9 pasti kau ngerti. Galatia 1:89 bunyinya, sekalipun kami, kata Paulus, sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan, kau ribut. Mute dulu ini Bang Hos. Oke, saya mute. Oke, saya mute. Ayo lanjut. Kau sengaja pula. Ya, jadi dengar kau baik-baik. Mudah-mudahan bahasa Indonesiamu baik ya. Dari tadi Bang saya tanya kau tidak jawab-jawab. Jadi dalam Galatia 1:89 di situ dikatakan ya, sekalipun kami atau malaikat di surga, kata Paulus ya, memberitakan Injil yang lain selain Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Dipahami ayat ini? Kau bisa bahasa Indonesia dengan baik? Sekarang saya nanya, ya, Paulus menyuruh memberitakan Injil atau menyuruh memberitakan suratnya? Sudah Goto, sudah. Ya. Nah, dengar Goto. Jadi itu adalah surat-surat Paulus kepada setiap jemaat, ya. Yang kamu lagi bacakan adalah surat-surat Paulus, bukan Injil. Jadi Paulus menganjurkan untuk memberitakan Injil. Saya tanya, kamu mengerti Injil yang dimaksud dengan Paulus? Kau tanya saya Apa Injil. tuh, yang mana tuh Tadi Injil? malam saya kajian sampai 3 SKS penulisan Injil di Room Kata Bible. Saya kira kau dengar. Kalau ngomong begitu saya juga bisa. Saya tamat Quran Mana bisa 10 kali. Coba kau jelaskan saya penulisan Injil. Kau jelaskan saya Nah, penulisan Injil. makanya coba. saya tanya tadi kamu Coba, belum jawab. Saya sudah menjawab. Sekarang giliran kamu. Injil, kamu tahu makna Injil? Aduh, kau ini kayak anak sekolah minggu. Injil itu kabar baik, Evangelion. Saya tanya, tunggu, sabar. Kau tanya, saya jawab, kau ngerocos. Kau tanya saya, kau Jawab tahu Injil. sekarang. Saya jelaskan. Injil itu Evangelion, kabar baik, ya. Injil yang diterima Isa bukan surat-surat Paulus. Saya ulang, Injil yang diterima Isa secara auditory, ya, dari Matius 4 ayat 11 hingga ke 23. Itu bukan, ya, sekali lagi, bukan surat-surat Paulus. Nah sekarang kalau kau bilang itu surat Paulus, mana bukti kau? Mana bukti kau Injil surat Paulus? Mana bukti kau Injil surat Paulus? Mana kau bilang? Diam, saya Mana jawab. datanya? Santai Goto. Mana datanya? Tarik napas Goto. Tenang. Oke. Jadi surat-surat Paulus berbeda dengan Injil. Nah, berarti makanya bukan Injil. saya tanya kenapa? Berarti bukan Dia Injil. dibukukan surat-surat Paulus itu bukan Injil. Saya tanya dasar, kau, coba kamu siapa dengar yang dulu. suruh kau mengajarkan? Dari tadi malam kau tidak jawab. Siapa yang suruh kau mengajarkan dan mengimani surat Paulus? Siapa yang suruh kau? Itu pertanyaan Memangnya saya mengaku justru kamu ya Goto ya. tidak pernah Perhatikan ya. jawab, muter-muter kau. Saya tanya, siapa yang suruh kau mengimani surat Paulus, mengajarkan? Jawab kau. Justru kamu dengar Goto, ada Bang Suma nih ya. Nanti Bang Suma yang tanggapi. Justru kamu yang beriman kepada surat Paulus karena kamu mengangkat dalil-dalil surat Paulus dari tadi. Kamu yang beriman Saya pada ini suratnya tidak itu. bicara Aduh, iman. Goto. Saya ini berbicara di ranah akademik, di ranah data-data, pakai data. Saya tanya kalau bukan gitu. iman. Ngapain sama ini? Kalau begitu iman saya surat tanya, Paulus hoax. Ngapain sama iman surat Paulus Giliran hoax? saya Goto. Kau jawab dulu. Kenapa nggak kalau bisa kamu tidak diskusinya mengimani? maju? Tidak bisa diskusinya maju karena kau tidak jawab. Iya, saya Nggak jawab. bisa Saya sudah maju jawab tadi. diskusinya. Begini Goto. Mana kau Wah, jawab? lain Saya lagi ulang gini, pertanyaan Joko. saya. Dengar host ya, Kamu dengar ya. Kamu belum Pertanyaan bisa saya. Goto, kamu belum bisa buka ini kayak Zuma itu. Kamu belum nggak bisa jawab jauh pertanyaan kamu. saya masalahnya.
Karena kau tidak tahu, Oke, saya kau tidak jawab. ngerti. Jawab, siapa yang suruh mengajarkan dan Oh mengimani ya, surat Paulus? Jawab, silakan. dengar, Jawab. dengar. Kalau kamu tidak percaya kepada surat Paulus, jangan kamu jadikan itu dalil. Itu lain ditanya, lain dijawab. Kamu memahami diskusi lintas. Kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu bikin dalil surat Paulus? Saya tanya kamu, siapa yang berarti suruh kamu tidak kau? Dengar sekali lagi, siapa yang suruh umat Kristen mengajarkan dan mengimani surat Paulus? Siapa yang suruh? Dengar, udah ulang-ulang saya. Iya. Muter-muter, udah ulang-ulang. Mana kau jawab? Ya mau dijawab. Jangan kejang-kejang dong. Kau yang Dengar dulu kan kejang, ditanya. bersenar tadi Baru malam saya kau menjawab. kejang. Iya, jawab Begini, silakan. Siapa yang suruh? Siapa kamu orangnya yang itu- suruh? Kamu itu ngomong untuk menutupi siapa orangnya yang suruh? Saya tanya orang ini, siapa yang suruh kau mengimani dan mengajarkan satu? Orangnya siapa? Siapa yang suruh? Lah, semua orang Kristen itu percaya kepada Paulus. Malahan dia siapa ada yang dalam Quran. suruh? Semua orang Kristen saya mau kau satu dunia orang Kristen percaya sama Paulus, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya siapa suruh kau mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Itu yang saya tanya. Paulus. Kalau jangan cerewet dong, kamu ini kayak perempuan Goto. Kau yang kayak perempuan, karena kau ditanya lain ditanya lain kamu dijawab. Kamu bertanya, saya menjawab. Kamu ngerocos terus, gimana bisa saya jawab? Apa yang kau jawab? Nah, coba kau jawab. Siapa orangnya? Siapa yang nyuruh? Coba. Oke, siap. Surat-surat Paulus dikanonikan bersama-sama dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi secara spontan dengan sendirinya menjadi kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Bible atau Perjanjian Baru. Jadi tanpa disuruh pun tetap itu menjadi iman kami. Nah, gini Goto. Dasar kau, siapa yang suruh? Saya ulang lagi, siapa yang suruh kau mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Orangnya siapa? Oke. Saya tanya itu. Parah kau ini. Bahasa Indonesia udah Bagaimana berdua kayaknya kau itu. Bagaimana sebuah kitab kamu bilang siapa yang suruh? Aduh, Goto. Siapa yang Belajar suruh? dulu ya. Contoh ya, saya dulu, komen dulu. Contoh Islam ya, Islam. Islam jelas ya. Islam jelas. Siapa yang menyuruh menyiarkan agama Islam jelas. Ayat-ayatnya jelas. Paham? Tadi malam saya sampaikan. Nah, sekarang kau ini surat Paulus yang saya tanya. Yang saya tanya surat Paulus ini siapa yang memerintahkan, mengajarkan dan mengimani, siapa orangnya? Sudah kamu bilang Islam jelas ya. Kamu bisa Islam menjelaskan jelas. Saya sudah sampaikan tadi malam. Saya kira sudah dengar. Kamu bisa menjelaskan Islam kepada saya sedikit saja pertanyaannya. Kamu bisa? Kamu bisa? Itu lain ditanya, lain kau jawab. Bilang saja tidak ada takut saya, tidak ada takut saya. Islam jelas. Surat Al-Anbiya 106 107 jelas dengar kau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, kau ini larikan. Kau tidak bisa jawab, kau larikan tema, kau larikan, kau loncat. Kau tidak, saya bilang apa? Saya tanya kau dari tadi malam, siapa yang menyuruh kau mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Kau putar-putar. Kalau Islam kami jelas. Surat Al-Anbiya 106 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fiha salabalaga liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an menjadi petunjuk yang benar bagi orang-orang yang menyembah Allah. Al-Qur'an menjadi petunjuk kami. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Jelas kami. Nabi kami menjadi rahmat sekalian alam dan kami mengikuti nabi kami. Kau siapa yang suruh kau? Siapa yang suruh kau? Itu yang saya tanya dari tadi malam. Ada dalam Bible kau disuruh beritakan surat Paulus, yang ada disuruh beritakan Injil. Matius 4:23 jelas. Jelas? Galatia 1:8-9 jelas. Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil, bukan memberitakan surat-suratnya. Goto, dengar. Dengar saudaraku. Dengar. Iya, dengar. Saya akan menjawab dengan baik, tapi kamu harus memahami literasi ini ya. Jadi, untuk bisa seperti Bang Zuma, kamu harus siap. Kenapa kau diskusi dengan saya bukan dengan Bang Zuma? Kau diskusi dengan saya bukan dengan Bang Zuma. Kau tidak usah beda-bedakan saya dengan Bang Zuma. Tidak usah kau beda-bedakan saya. Kalau moderatornya baik, kau jawab pertanyaan saya. Kau jawab pertanyaan saya. Saya tidak takabur Goto. Kalau moderator, kalau di room super kamu kalah Goto. Kamu baru belajar saya lihat ini.
Kamu di Islam itu baru belajar ya? Kau kejang-kejang tadi malam saya bilang Yesus 666. Saya bilang Yohanes ketemu iblis. Kau kejang-kejang. Karena saya punya data, puluhan data saya. Kalau Yesus kau itu iblis. Selesai, kau kejang-kejang. Puluhan data saya tadi malam itu berapa itu? Berapa lama saya di roomnya kata Bebel? Dari jam berapa ke jam berapa? Saya jelaskan Yesus iblis tuh. Kau mau apa? Kau kejang-kejang. Kau bilang saya tidak ada ilmu karena kau kejang-kejang. Saya tanya saja kau tidak bisa jawab. Siapa yang menyuruh kau memberitakan dan mengajarkan surat Paulus? Mengimani? Siapa orangnya? Saya belum jelaskan kau sejarahnya ini. Belum. Ayo, dijawab Langit, ayo. Bang Juma, Goto takut ditanya Bang Juma. Ayo Bang Juma, silakan tanggapi saya. Kau yang takut ditanya. Jawab dulu itu. Bang Juma yang terhormat, tolong. Atau kau diam, saya jelaskan ulang. Yohanes ketemu iblis di Pulau Patmos. Lengkap sama tokoh-tokohnya. Mau kau Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Muslim takut tidak bisa kau jawab. Coba. Oke, Tidak bisa kau jawab. Sekarang saya tanya Langit ini nggak usah ngalor ngidul, jawab saja. Kenapa kau itu? Apa menjawab? Kamu katanya lebih pintar, cerdas, apa dan sebagainya, tapi tidak bisa jawab. Satu pun tidak ada dijawab dari tadi saja. Aduh, pertanyaan saya kok tidak bisa jawab. Tidak bisa menjawab dari tadi malam. Ngeles dari saja tadi malam kamu bertanya, giliran saya bertanya satu pun kamu takut. Tidak ada. Kamu takut kan? Kau yang takut. Framing namanya itu lagi. Bilang orang takut. Ayo kamu tanya. Sekarang framing namanya itu. Kamu tanya, diam. Kamu tanya dan kamu diam ya. Ayo tanya. Silakan Goto. Saya dari tadi tanya kau siapa yang menyuruh mengimani dan mengajarkan surat Paulus, Dodol. Lah dasar balik kucing. Dengar Goto. Ulang saya jawab ya. Dengar. Oke, itu ada dalam kitab kami. Tanpa disuruh pun kami pasti mengimaninya. Paham? Putar kau, saya tanya orangnya, Dodol. Kau bahasa Indonesia dapat dua. Saya sudah menjawab, Dodol. Tengahin dulu Bang Felix. Tanya dia ulang. Saya tanya apa? Oke, Bang Langit, oke. Yang diminta Bang Goto adalah data. Iya, data yang bisa Anda validasi tentang ajaran mengikuti Paulus. Itu namanya kebenaran secara subjektif, tidak secara objektif. Diskusi itu harus secara objektivitas. Maksudnya ini Goto bikin pertanyaan seperti apa, Bang? Goto itu bertanya seperti apa? Kabur buat saya. Kan kamu tidak tahu bahasa Indonesiamu yang tidak bagus. Bukan. Berkali-kali saya tanya. Siapa orangnya? Saya ulang ya, saya kasih lengkap. Siapa orangnya yang menyuruh kalian mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Titik. Itu. Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja. Berarti Anda mengikuti Paulus atau bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja. Bapak gereja kan? Udah saya jawab. Sudah toh bapak gereja toh? Berarti bukan Paulus. Saya ulang. Oke, mute kau. Mute kau, saya ulang ayatnya, Mute kau. Ya, Paulus berkata, sekalipun kami atau malaikat di surga ya memberitakan Injil yang lain selain yang kami beritakan, terkutuklah dia. Berarti kau yang dikutuk Paulus. Kau mengajarkan mengimani yang bukan Injil. Surat Paulus menurut data sejarah bukan Injil. Kau sebarkan mengimani. Kau paham enggak maksud saya? Saya bawa itu ayat. Berarti Paulus mengutuk kalian seluruh umat Kristen tuh. Kalian puja-puja Paulus, kalian dikutuk. Karena 13 surat Paulus tidak ada datanya kalau itu Injil. Paham kau? Udah. Oke Bang Goto, dia nggak ada ilmu Bang Goto, dia nggak ada ilmu ya. Kita sapa tamu yang lain. Ban siapa nih? Bang Player, selamat sore Bang Player. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, betul. Waalaikumsalam. Saya boleh satu ayat saja. Sabar dulu. Bang siap. Bang siapa ini? Bang Kameri. Siapa ti? Mary, Bang Mary. Ini tenggelam terus ini Bang Mary, siapa nih? Ya, mari kita lihat Goto Bang Suma saja, Bang Suma. Mungkin beliau sudah monitor mungkin Bang Suma. Bang Suma sudah monitor. Lain dijawab. Mungkin boleh Bang Goto. sampaikan. Boleh kamu seperti ini langit agamamu apa?